Hajah Aitin Umartini MPD. Beliau Ya. adalah guru dari SMP 5 Negeri Tasik ya, di Tasik. Sedikit saya bacakan kurikulum vitae dari beliau. Lahir di Garut tanggal 6 Oktober 1971 dan sekarang tinggal di Tasikmalaya. Masa sekolahnya itu dihabiskan di Garut ya, mulai dari SD Cikajang, SMP Negeri Cikajang, kemudian SPG Garut. SPG kayaknya angkatan terakhir ya, SPG Garut itu. Kedua Kemudian terakhir Teh, Panges bungsu. D3 bungsu ya, dan tidak ada Panges. lagi sekarang ya. D3 PKN IKIP Bandung tahun 93 dan melanjutkan S1-nya langsung di PKN lulus 95 dan S2 PKN di UPI lulus tahun 2012 ya. Prestasi yang diraih oleh Neng Ai ini aduh hebat banget ya. Saya turut mengawal juga nih keberhasilan beliau dan ikut stres juga ya. Ikut stres, berharap-harap cemas dan akhirnya beliau bisa membuktikan meraih prestasi mulai dari lomba guru tingkat nasional 2001 itu sebagai finalis, kemudian LKG guru tingkat nasional 2007 mendapat juara kedua untuk kategori pelajaran IPS dari Kemendikbud, guru pres tingkat provinsi 2009 juara 2, berarti kita sebenarnya bareng ya, hanya beda jenjang saja. Kemudian LKMIP tingkat nasional, finalis dari Direktur Pembinaan SMP Kemendikbud, juara 2 dalam kegiatan yang sama pada tahun 2010, khusus untuk pelajaran PKN dari Direktur Pembinaan SMP Kemendikbud. Kemudian LKG tingkat nasional 2014 juara 1 kategori non-science dari Kemendikbud juga. Anugerah konstitusi bagi guru PKN. Ini jenjangnya memang kita berjenjang dari provinsi, kita bertemu di awal dan akhirnya walaupun di tingkat Kementerian Pendidikan juara 2 tapi bisa membuktikan di tingkat MK menjadi juara 1 ya. Karena memang Bapak Ibu kalau seleksi konstitusi itu kita juara di Kemendikbud dan kita akan bertemu dengan juara-juara terbaik ya dari Kemenak. Nah, disitulah kita diuji bertemu dengan 2 kementerian. Dan Bu Ai ini berhasil menjadi juara ke-1 justru di MK-nya ya. Dan kemudian prestasi yang lainnya lomba inovasi pelajaran tahun 2016 juara 1 untuk kategori IPS dari Kemendikbud dan menerima Satya Pendidikan bagi guru berprestasi dan berdedikasi tahun 2018 serta penerima anugerah 74 ikon apresiasi prestasi Pancasila dari BPIP. Nah, Bu Ai ini memang sangat aktif juga dalam menulis. Aku selalu meliput terus ya, mengikuti jejaknya di Facebook untuk menulis ini. Tantangan menulis ya selama COVID-19 ini. Mangga Bu Ai, saya berikan waktunya 15 menit ke depan untuk menyampaikan paparannya dan menjadikan bahan sharing bagi kita semua. Mangga Bu Ai, dipersilakan. Hatur nuhun Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Ilahi Robbi bahwa pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam webinar dan workshop pendidikan menjadi guru PPKN yang kreatif dan inovatif. Salawat serta salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kita semua selaku umatnya sampai akhir zaman. Terima kasih kepada pihak panitia IKA PKN UPI Bandung, di bawah saya dihubungi oleh Pak Denny. Terima kasih atas undangannya, saya bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga kepada Bapak Ketua Umum IKA PKN UPI, Bapak Dr. If Hidayat, juga Pak Sekjen. Kemarin kami bertemu di webinar siang hari kemarin dengan Bapak Profesor Dr. Cecep Darmawan, kemudian juga rekan-rekan sesama narasumber, Kang Yayat. Alhamdulillah ketemu juga di sini. Beberapa kali kita bertemu dalam momen kompetisi maupun silaturahmi diklat di tingkat nasional. Juga adik saya
Pak Yusnawan Lubis dan Pak Usep, serta para peserta webinar pada malam hari ini. Mohon izin saya menyampaikan subtema yang diberikan oleh pihak panitia, bahwa yang diberikan kepada saya yaitu tentang menjadi guru kreatif. Menjadi guru kreatif dan inovatif, gitu ya. Terlebih dahulu saya perkenalkan, sebenarnya sudah oleh Tertini, saya memang lahir di Garut tetapi bertugas di Tasikmalaya. Saya di SMP Negeri 5 Tasikmalaya, alumni dari UPI IKIP Bandung tahun 93, program diploma S1-nya 95 dan lulus S2 2012. Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekanku alumni PKN UPI Bandung, dan mungkin juga di sini ada dari umum ya, karena kemarin saya lihat ada juga dari umum. Apa yang akan saya sampaikan di sini, bagaimana menerapkan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku dalam mata pelajaran PPKN. Di sini barangkali saya sharing pengalaman saja, Bapak Ibu. Saya juga memahami bagaimana kita dalam melaksanakan tugas sebagai guru tentu tidak terlepas dari hukum yang berlaku. Sejak diangkat sebagai guru tahun 94, saat itu saya masih menyelesaikan skripsi di S1 PMPKN, tetapi sudah diangkat menjadi ASN atau PNS di Kota Bogor pada tugas pertama, di mana kurikulum yang berlaku adalah kurikulum tahun 94. Saya dalam membelajarkan siswa tentu saja berusaha bagaimana caranya ingin pembelajarannya itu aktif, kreatif, dan menyenangkan. Barangkali kalau kemudian diistilahkan dengan Pak Ikem gitu ya, pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Pada masa itu dikembangkan oleh Profesor Kosasih Jairi pembelajaran portofolio. Saya mencoba pembelajaran itu sesuai dengan pedoman pelaksanaan pembelajaran yang dikemukakan oleh Profesor Kosasih Jairi. Menurut saya berinovasi pada saat itu karena belum dilaksanakan di sekolah dan belum pernah dilaksanakan oleh saya di sekolah itu, sehingga dianggap sebagai suatu best practice atau pengalaman pembelajaran terbaik. Kemudian seiring dengan perkembangan kurikulum berikutnya, berubah kurikulum 2004 dengan kurikulum berbasis kompetensi, di mana pada saat itu dikembangkan model-model pembelajaran kooperatif dengan ilmu baru bahwa banyak teknik pembelajaran kooperatif, baik itu tentang misalnya jigsaw, STAD, NHT, dan lain-lain, saya cobakan dalam proses pembelajaran. Kemudian ada juga model pembelajaran kontekstual, mengaitkan antara materi pelajaran dengan kondisi lingkungan yang sebenarnya. Saya cobakan itu setahap demi setahap, apa yang ada dalam materi pelajaran kemudian diterapkan di kelas. Bagaimana anak-anak mampu mempraktikkan, terutama dalam praktik belajar kewarganegaraan. Ini nanti ada beberapa misalnya contoh yang bisa saya kemukakan di sini, beberapa hasil pelaksanaan model pembelajaran, misalnya tadi cooperative learning dengan debat, dengan board game, itu bisa dikatakan sebagai best practice atau pengalaman pembelajaran terbaik pada saat itu karena belum pernah dilaksanakan. Kemudian dengan pembelajaran contextual learning, saya cobakan pembelajaran itu dengan mempraktekkan. Barangkali ya kemarin, minggu kemarin dalam webinar saya sampaikan juga ini sebagai satu contoh, tapi pada saat ini lebih fokus ke mata pelajaran PPKN gitu ya. Di mana dalam pembelajaran dalam kurikulum KBK dulu ada materi kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, kemudian saya praktikkan praktik demonstrasi damai, yang mana pada masa itu awal reformasi keluar undang-undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, dan saya cobakan dipraktekkan di sekolah secara klasikal seluruh kelas 7 waktu itu
mempraktekkan demonstrasi yang damai itu seperti apa dengan dikemukakan langkah-langkah pembelajarannya gitu ya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian model lainnya simulasi sidang pengadilan yang sebelumnya ini saya punya ide bahwa anak-anak bisa melaksanakan simulasi sidang pengadilan itu terlebih dahulu dengan saya buatkan video pembelajarannya dengan cara melakukan kunjungan ke kantor pengadilan negeri gitu. Selama proses sidang pengadilan kami dokumentasikan sehingga dijadikan sebagai media pembelajaran. Maka dalam hal ini sekaligus saya buatkan media pembelajaran dan model pembelajaran. Selanjutnya berkembang di awal tahun 2012, kebetulan tesis saya tentang Project Citizen, saya praktekkan itu, ilmu yang saya peroleh dari Profesor Dasim Budimansa, saya praktekkan bahkan sebagai tugas akhir S2 dengan pembelajaran Project Citizen. Dan itu pun saya anggap sebagai best practice, pengalaman pembelajaran terbaik sebagai salah satu inovasi pembelajaran, karena belum pernah saya lakukan. Dan ternyata hasilnya luar biasa, anak-anak kreatif, sumber yang mereka cari pun bisa dilakukan di luar sekolah, melalui lembaga-lembaga, instansi mereka melakukan kunjungan, melakukan observasi, bahkan wawancara ke instansi-instansi lembaga yang berkaitan dengan materi yang mereka bahas di kelas gitu ya. Kemudian dari Project Citizen kemudian berlaku kurikulum 2013, di mana Project Citizen salah satu model pembelajaran yang bisa diadaptasi di dalam model pembelajaran pendekatan saintifik gitu ya. Di antaranya ada PJBL, selain discovery learning maupun problem based learning. Maka saya cobakan praktekkan diadaptasi Project Citizen dulu, kemudian karena sudah mengalaminya bagaimana langkah-langkah dalam Project Citizen, maka dengan adanya PJBL tidak mengalami kesulitan. Kemudian saya kembangkan gitu ya, Project Citizen itu diadaptasi supaya lebih sederhana dan bisa diterapkan di hampir setiap kelas, di setiap semester. Dan setiap tahun saya targetkan ada program unggulan PJBL ini gitu ya. Dulu PJBL-nya tentang bagaimana hasil produk anak itu berupa beberan seperti mading, seperti pada saat Project Citizen. Tetapi kemudian saya kembangkan bahwa produk yang dihasilkan oleh anak-anak, apalagi dengan memberdayakan kemampuan mereka bermain IT, kemampuan mereka yang hobi bermain gadget, gitu. Saya berdayakan mereka supaya produknya berbasis IT berupa editing video gitu ya. Inilah yang dulu saya ajukan sebagai salah satu karya inovasi pembelajaran, yaitu proyek berbasis proyek dengan editing video gitu. Hasilnya adalah berupa video pembelajaran. Kemudian terakhir kemarin dalam pembelajaran juga dikembangkan bagaimana proyeknya dengan materi yang dikaitkan bagaimana caranya supaya bisa melestarikan budaya daerah, yaitu pada materi keberagaman budaya Indonesia gitu, keberagaman syarat atau harmoni dalam keberagaman. Saya ambil salah satu unsur budaya yaitu permainan tradisional yang mana saat ini sudah mulai tergeser dengan permainan berbasis online, sehingga saya kolaborasikan gitu antara permainan tradisional dengan berbasis IT. Hasil permainan tradisional mereka kembangkan menjadi sebuah video yang bisa dihasilkan dari produknya, yaitu berupa video dengan menggali hasil pembelajaran berbasis proyek. Nah, dari inovasi-inovasi pembelajaran yang saya kembangkan di sini, tadi sudah Teh Tini kemukakan, hampir semua best practice ketika ada kesempatan kompetisi, saya ajukan sebagai salah satu best practice di lomba-lomba. Alhamdulillah ini adalah hasil inovasi pembelajaran saya yang saya lakukan. Mulai tahun 2001 saya ikuti kompetisi, walaupun hanya finalis saja, tetapi kemudian termotivasi untuk kembali mengembangkan inovasi-inovasi pembelajaran yang akhirnya
beberapa prestasi yang mungkin saya raih seperti ini, yang dihasilkan dari lomba-lomba saya ikuti, alhamdulillah rezeki anugerah dari Allah luar biasa. Saya mendapatkan berbagai penghargaan dari pemerintah dan kementerian, gitu, mulai dari pemerintah kota sampai ke kementerian. Kemudian hal lainnya saya juga mendapatkan kesempatan shortcourse ke negeri Belanda, walaupun sebelumnya juga dalam program yang lain yaitu program RSBI juga sama seperti Kang Yayat tadi pernah juga mengikuti kegiatan shortcourse di Adelaide, Australia, itu hanya dalam program SBI dulu, tetapi kemudian sebagai reward beberapa waktu lalu mendapat kesempatan shortcourse di negeri Belanda, yaitu di Windesheim University dan Leiden University. Selain dari itu, apa yang saya peroleh juga mendapatkan penghargaan dari Presiden berupa Satya Lancana Pendidikan tahun 2018, dan terakhir kemarin adalah ikon prestasi, apresiasi prestasi Pancasila bersama dengan insan prestasi lainnya dari berbagai kategori. Alhamdulillah itu sebagai hasil inovasi pembelajaran yang saya peroleh. Kemudian Bapak Ibu sekalian, barangkali di sini ada yang membutuhkan gitu ya, inovasi pembelajaran. Bahwa inovasi itu merupakan suatu pembaharuan dari berbagai komponen yang diperlukan untuk menyampaikan materi pelajaran yang mampu memecahkan pembelajaran, serta memiliki dampak positif serta bermanfaat. Maka inovasi itu merupakan pengalaman pembelajaran terbaik. Bapak Ibu bisa juga silakan untuk mengembangkan inovasi-inovasi pembelajaran dengan berbagai strategi, metode, media pembelajaran untuk meningkatkan mutu dan hasil belajar siswa. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahui model-model pembelajaran dalam PPKN. Saya dari pedoman pembelajaran PPKN ternyata banyak gitu dan bisa dilaksanakan. Tinggal memilih apa saja yang model yang bisa diterapkan. Seperti tadi saya kembangkan bermain peran atau simulasi, kemudian berlatih demonstrasi damai, dan itu bisa kita lakukan. Bisa juga berupa media pembelajaran atau kolaborasi antara media pembelajaran dengan model pembelajaran. Itu bagaimana kita untuk meramunya sehingga menjadi sebuah inovasi pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip inovasi, karya inovasi tentu harus berinovatif. Penemuan hal-hal baru atau dilakukan yang berbeda dari yang sebelumnya gitu ya. Kemudian orisinal, asli sendiri. Edukatif, kompetitif, objektif, transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Ini beberapa prinsip karya inovasi yang dulu saya pegang ketika mengikuti lomba inovasi pembelajaran. Saya pegang ini prinsip-prinsip inovasi pembelajaran bahwa apa yang saya lakukan adalah hasil karya sendiri, kemudian juga terukur karena ada kriteria penilaiannya dengan jelas gitu ya. Kemudian dapat terukur. Ya, baik. Selanjutnya mungkin di sini kita apabila Bapak Ibu ingin menerapkan inovasi pembelajaran bisa bagaimana kita menganalisis kurikulum, analisis masalah dalam KBM, apa yang akan kita kembangkan gitu. Saya yakin Bapak Ibu dalam mengajar itu banyak program unggulan atau media ataupun model pembelajaran yang bisa dikembangkan atau bisa menemukan model pembelajaran baru atau kolaborasi antara media dengan model pembelajaran. Hanya mungkin yang dibutuhkan adalah bagaimana kita kemampuan menyusun karya inovasinya. Ini adalah pedoman yang saya gunakan ketika mengikuti lomba karya inovasi pembelajaran. Tetapi tergantung dari gaya selingkung, siapa yang penyelenggara dari lomba karya inovasi itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dari beragam karya tulis yang saya lakukan, beberapa inovasi pembelajaran yang saya kerjakan itu sebagian sudah dibukukan sebagai buku yang ber-ISBN. Ini sekaligus untuk menambah angka kredit saya bahwa apa yang hasil inovasi yang saya buat itu dibuatkan dalam sebuah buku. Mungkin ini beberapa karya yang
bisa saya tampilkan walaupun masih sedikit dan masih perlu waktu untuk bisa berkarya lagi. Ini adalah yang kemarin saya lakukan, ikuti setiap bulan. Alhamdulillah sudah 4 bulan ini berturut-turut 1 bulan 1 buku bersama dengan untuk menyusun antologi buku gitu ya. Baiklah Bapak Ibu, barangkali ini sebagai sharing saja pengalaman saya lakukan. Mungkin ada beberapa di antaranya karya inovasi dan saat ini sedang dikembangkan, yaitu implementasi Shotmopi, implementasi nilai-nilai Pancasila yang mungkin belum saya tulis karya inovasinya walaupun sudah dilaksanakan. Mungkin itu saja Teh Tini, barangkali sharing pengalaman dari saya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya tuh nggak ingin menghentikan ya, kalau karena tidak waktu, karena ini semua betul-betul sesuai dengan motonya Bu Aini, mengabdi dengan hati, semangat berkarya dan menginspirasi. Jadi betul-betul sangat menginspirasi sampai kita tuh semua penasaran sekali, apa sih yang ingin disampaikan, kemudian terinspirasi ingin mencoba juga gitu ya. Namun sayang kita dibatasi oleh waktu, tapi dengan segala hormat ya, bagi teman-teman semua, adik-adik semua, akang teteh semua, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih jauh dengan bagaimana teknik-teknik menulis, membuat suatu pembelajaran inovasi ya, itu silakan nanti ditulis saja pertanyaan di dalam chat, nanti mungkin akan dibantu oleh Kang Mursid untuk menyampaikannya. Kalau ada waktu kita akan sampaikan ya. Itu materi yang disampaikan oleh Neng Ai ini betul-betul mundal ya. Sebenarnya kalau 2 jam juga nggak akan habis, kita penasaran. Bahkan kalau misalnya sampai dipraktekkan jauh lebih bagus. Tapi saya tidak, tidak menutup kesempatan ya bagi teman-teman yang lain, nanti beliau betul bisa membantu. Karena, seorang yang berprestasi, prestasinya akan dirasakan manfaatnya apabila orang lain sudah merasakan manfaatnya juga. Jadi tidak berhenti sampai di sini ya. Jadi dengan trik-trik yang barusan disampaikan itu ada suatu hal yang sebenarnya tidak merasa takut tersaingi gitu, tapi ingin berbagi ya, berbagi bahwa kita semua punya kesempatan, peluang yang sama walaupun ketentuannya sudah ditetapkan. Oke, terima kasih Bu Ai, Ya, mudah-mudahan nanti tetap on ya di sini ya, 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 tetap semangat dan sukses ya. juga.